Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Hai teman-teman, selamat datang di channel Santi Aulia. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan sangat menarik sekali. Kira-kira apa ya topik penting dan menariknya itu? Yap, topiknya itu ialah pertumbuhan dan perkembangan pada siswa SD. Mari kita saksikan. Jadi, perkembangan dan pertumbuhan itu memiliki makna yang berbeda ya teman-teman. Kalau perkembangan itu bersifatnya kualitatif. Nah, artinya perkembangan ini menyangkut perubahan dalam kualitas atau kemampuan individu. Nah, biasanya perkembangan ini tuh bersifat psikis atau mental. Sedangkan kalau pertumbuhan itu bersifat fisik atau melibatkan perubahan ukuran tubuh dan fungsi biologis lainnya ya teman-teman. Selanjutnya yaitu tahap perkembangan. Dalam tahap perkembangan ini ada beberapa ya teman-teman. Yang pertama itu ialah pertumbuhan fisik. Nah, pertumbuhan fisik ini merupakan perubahan ukuran tubuh dari kecil menjadi lebih besar. Dalam pertumbuhan fisik ini ada dua tahap ya teman-teman, sebelum lahir dan sesudah lahir. Nah, contoh sederhananya itu anak yang dulunya pendek, seiring bertambah usia, kini mulai lebih tinggi dan berat badannya naik seiring usia. Nah, yang kedua itu pertumbuhan intelektual. Pertumbuhan intelektual adalah pertumbuhan kemampuan anak untuk berpikir, memahami, dan mengolah informasi secara semakin kompleks seiring bertambahnya pengalaman. Nah, contohnya itu kayak anak dapat membedakan bentuk dasar kayak contohnya segitiga, persegi, dan lingkaran. Yang ketiga yaitu perkembangan emosi. Nah, pada tahap ini, anak ini mulai mengenali, mengelola, dan mengekspresikan emosi dengan lebih baik yang berpengaruh pada interaksi sosial dan kesejahteraan mereka. Contoh sederhananya itu mampu mengungkapkan perasaan dengan kata-kata. Nah, anak ini bisa bilang aku sedih karena temanku nggak mau main sama aku, daripada si anak ini menangis saja. Nah, yang keempat yaitu perkembangan sosial. Nah, seiring bertambahnya usia, anak tuh makin sering berinteraksi dengan orang lain dan belajar bersosialisasi. Nah, awalnya itu kan bergantung pada orang tua, terus mulai berteman dengan memahami aturan sosial. Nah, contoh sederhananya itu kerjasama dan berbagi. Nah, si anak ini bisa bermain dalam kelompok, berbagi alat tulis, atau menunggu giliran saat bermain. Nah, yang kelima itu ialah perkembangan bahasa. Nah, bahasa adalah alat untuk komunikasi utama, mulai dari bayi yang tangisan, lalu meniru kata, dan seiring waktu bisa menyusun kalimat untuk menyampaikan pikirannya. Nah, contoh sederhananya itu kayak memperluas kosakata. Nah, anak ini mulai menggunakan kata-kata baru yang didengar di sekolah atau dari bacaan seperti menarik, berani, atau mengejutkan. Nah, yang keenam, perkembangan bakat khusus. Tahap ini, setiap orang punya bakat unik teman-teman yang bisa dikembangkan lewat latihan dan dukungan. Nah, bakat ini tuh bisa muncul di bidang seni, olahraga, atau keterampilan lainnya. Nah, contoh sederhananya itu, anak suka menggambar, lalu ikut lomba mewarnai, nah, atau gemar bermain bola dan rutin ikut latihan sepak bola. Yang ketujuh yaitu perkembangan sikap, nilai, dan moral. Nah, seiring bertambah usia, anak mulai memahami konsep benar dan salah lewat pengalaman, bimbingan, dan interaksi sosial. Nah, tujuannya ini tuh agar mereka tuh bisa bertindak mandiri dan bertanggung jawab. Contoh sederhananya itu anak itu tahu minta maaf serta berbuat salah atau menolak menyontek saat ujian karena tahu ini tuh tidak jujur gitu. Selanjutnya yang akan saya bahas itu ialah kebutuhan dan pertumbuhan pada anak usia SD. Kebutuhan yang pertama itu ialah kebutuhan fisik. Nah, pada kebutuhan fisik ini mencakup yang pertama itu nutrisi seimbang. Nah, pada nutrisi seimbang ini biasanya mencakup pertumbuhan tinggi badan, berat badan, energi dalam belajar dan bermain. Selanjutnya, aktivitas fisik. Biasanya anak-anak SD itu butuh banyak bergerak, kayak contohnya bermain, olahraga, untuk kesehatan otot dan koordinasi motorik. Nah, selanjutnya istirahat yang cukup. Nah, pada anak usia SD, biasanya butuh tidur sekitar 9 hingga 11 jam per hari.
Selanjutnya yaitu kesehatan dasar. Pada kesehatan dasar ini mencakup imunisasi, pemeriksaan diri, dan kebersihan diri. Yang kedua yaitu kebutuhan kognitif. Di dalam kebutuhan kognitif ini terdapat beberapa juga teman-teman. Yang pertama itu stimulasi intelektual. Nah, stimulasi intelektual ini biasanya meliputi kegiatan yang mengasah logika, pemecahan masalah, dan kreativitas. Contohnya kayak membaca dan bermain edukatif. Selanjutnya, yang kedua yaitu pembelajaran bermakna. Nah, anak SD ini biasanya lebih mudah belajar melalui pengalaman konkret, alat peraga, diskusi, dan kerja kelompok. Yang ketiga yaitu kemandirian belajar. Nah, pada anak SD, anak-anak tuh mulai perlu diajari cara mengatur waktu belajar, mengerjakan tugas sendiri, dan berpikir kritis. Yang ketiga, kebutuhan emosional. Nah, di dalam kebutuhan emosional ini juga terdapat beberapa poin teman-teman. Yang pertama, penerimaan dan kasih sayang. Pada poin ini, anak tuh butuh merasa disayang dan dihargai baik di rumah maupun di sekolah. Yang kedua, dukungan saat gagal. Nah, maksudnya itu anak usia ini tuh kayak mulai peka terhadap penilaian sehingga butuh bimbingan agar tidak mudah putus asa. Yang ketiga, penguatan positif. Pada poin ini, anak-anak tuh butuh banget pujian dan motivasi untuk membangun rasa percaya diri. Yang keempat yaitu kebutuhan sosial. Dalam kebutuhan sosial ini terdapat 3 poin ya teman-teman. Nah, yang pertama interaksi dengan teman sebaya, kayak contohnya itu belajar kerjasama, berbagi, dan menyelesaikan konflik. Poin kedua, bimbingan norma sosial. Nah, pada usia ini tuh kayak butuh belajar tentang aturan, tanggung jawab, dan empati. Yang ketiga, peran model dari orang dewasa. Nah, guru dan orang tua itu kayak menjadi teladan dalam sikap komunikasi dan nilai moral. Berikutnya ialah tantangan utama dalam pertumbuhan dan perkembangan anak usia SD. Nah, tantangan yang pertama itu tantangan fisik. Nah, biasanya tantangan fisik ini berupa kurangnya asupan gizi seimbang, kurangnya aktivitas fisik, atau masalah kesehatan. Nah, yang kedua itu ialah tantangan kognitif. Nah, pada tantangan ini tuh anak-anak usia SD kesulitan belajar seperti lambat membaca atau menghitung dan memahami pelajaran. Nah, selanjutnya minat belajarnya itu rendah karena metode pengajaran yang diajarkan oleh guru ini sangat monoton atau kurang sesuai dengan gaya belajar si anak. Nah, tantangan yang ketiga yaitu tantangan emosional. Pada tantangan emosional ini biasanya anak-anak ini kurangnya kepercayaan diri. Nah, terutama jika sering dibandingkan atau dikritik. Yang kedua yaitu stres akademik. Biasanya pada stres akademik ini tekanan dari tugas atau ujian. Yang ketiga yaitu kesulitan mengelola emosi, kayak mudah marah atau sedih saat menghadapi masalah. Yang keempat yaitu tantangan sosial. Nah, pada tantangan sosial ini biasanya anak-anak itu kesulitan bersosialisasi, terutama pada kelas rendah kayak kelas 1 contohnya ya. Kayak seperti malu, tidak percaya diri, atau kesulitan bergaul. Yang kedua yaitu perundungan atau bullying. Biasanya bullying ini dilakukan secara langsung maupun secara daring. Yang ketiga yaitu pengaruh negatif teman sebaya, seperti perilaku kasar atau meniru sikap yang tidak baik. Nah, tantangan-tantangan ini bisa diatasi dengan dukungan dari guru, orang tua, dan lingkungan sekolah yang positif.